Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anit tafarruqi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menempuh jalan yang sudah ditentukan oleh Rasul, dan selalu menempuh jalan itu sampai kita tak bisa lagi berjalan. Sehingga dikatakan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali sudah benar-benar Islam. Berarti ayat itu mengisyaratkan kesempurnaan Islam itu ketika kita sudah meninggal dunia. Selama wak hidup, selama itu berproses menyempurnakan Islam. Istiqamah wak menempuh jalan itu pekerjaan yang sangat berat sekali kan? Yang tidak mudah wak berubah karena perubahan situasi dan kondisi kan? Atau perpindahan karena kondisi atau tempat. Itu pekerjaan yang sangat berat sekali kan? Maka pembahasan kita minggu kemarin bagaimana Nabi mengingatkan kaum perintah untuk beristiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamahlah kamu dalam jalani hidup sebagaimana engkau diperintahkan istiqamahkan. Sehingga tidak ada perubahan Bapak dan Ibu, perubahan yang terjadi di awak karena perubahan kondisi situasi yang awak hadapi. Yang perilaku awak jalani seperti sehari-hari mau dikini, itu menuntun kita agar menempuh jalan yang benar dan istiqamah di jalan itu. Kalau boleh awak katakan Bapak dan Ibu-ibu, perumpamaan istiqamah itu seperti misalkan bagaimana karang di lautan kan? Menghadapi ombak, sabar menghadapi ujian. Kalau kita samakan dengan alam, karang yang biasa nyolah tuo, yang lalapuk nyo jatuh serang. Tapi ketika karang tu masih istiqamah sebagai karang yang hidup, Bapak dan Ibu-ibu, nyo kan mampu menghadapi ombak. Maknanya sabar menghadapi ujian hidup kan? Sabar menghadapi ujian hidup kan? Karena awak hidup di dunia ujian semuanya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kehidupan dan kematian. Di dalam surat Al-Muluk itu dikatakan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka dalam surat Al-Jin misalkan dikatakan walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka. Kalau mampu menghadapi ujian hidup, Bapak dan Ibu, jangan katakan ujian itu sakit saja. Jangan katakan ujian itu miskin saja.
Jangan sebut ujian itu gagal saja. Itu tidak terlalu terbatas ujian. Di sandonan wa hadapi di dunia ujian sadolahnya. Maka Allah katakan dalam surahnya, walau istaqamu ala tariqati, andaikan mereka istiqamah menempuh jalan yang benar itu dalam hidupnya. Nah, cerita tadi seperti awak diam pas sekarang setiap hari. Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka. Kata Allah, kami akan beri mereka minuman air yang sangat banyak. Begitu kata Allah bagi orang yang mampu istiqamah menghadapi cobaan dan ujian. Apa kata para ulama? Kemakmuran makna ma'an ghadaka itu adalah kemakmuran di dunia bagi orang yang istiqamah, di samping kemakmuran atau pahala di akhirat kan. Bagaimana bentuknya tidak merubah awak dalam beragama pada. Ketika sulit awak bisa menangis dalam berdoa. Ketika lapang awak tak mau berdoa lagi. Ketika sulit awak jaga syariat. Dan ketika lapang awak jauh dari agama. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan Bapak dan Ibu-ibu, kadang-kadang orang jamaah rahimakumullah, mereka menghadapi cobaan itu, ia tidak mampu menghadapi banyak hal yang ia hadapi dalam kehidupan dunia itu kan. Sehingga dikatakan bahwa orang yang istiqamah itu adalah seperti karang di lautan. Yang kedua adalah seperti pohon yang kuat berakar. Maknanya Bapak dan Ibu-ibu, orang yang istiqamah itu adalah imannya tertanam dalam hatinya. Bukan tampilan luar yang tidak berakar di hati, tidak. Tapi yang disebut dengan istiqamah itu asalnya di hati. Itulah Bapak dan Ibu-ibu, kalau boleh kita katakan, ba'ajo kue angin, pohon yang kuat tidak akan tumbang. Kecuali sudah di masanya mesti tumbang. Betapapun kuatnya angin, pohon yang sangat kuat, akarnya yang sangat tangguh, bisa menyesuaikan iramanya angin kemakan. Tapi akarnya tetap menghunjam ke dalam tanah. Dan ikulah yang dibutuhkan kekuatan untuk menghadapi gempuran zaman yang hari kini Bapak dan Ibu-ibu. Macam-macam yang kita hadapi kini kan. Itu seperti Bapak dan Ibu-ibu, akar yang sangat kuat sehingga kita mampu menghadapi cobaan dalam hidup yang kita hadapi. Maka benar kata Allah dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14, bahwa jamaah rahimakumullah, orang yang imannya kuat itu seperti kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Apakah kamu tak perhatikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang kuat yang menghunjam ke dalam hati seseorang, seperti pohon yang sangat bagus, pohon yang sangat mantap, pohon yang sangat kuat. Bagaimana pohon yang kuat itu? Asluha thabitun, akarnya masuk ke dalam tanah, faruha fis sama, dan dahannya menjulang ke udara. Maka Bapak dan Ibu, ikulah iman yang kuat itu, ikulah yang seperti yang digambarkan di ayat yang ke-112 surat Hud yang kita bahas itu. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Sebagaimana taguknya pohon, kuatnya pohon gadang
yang ketika dihembus angin nyut tetap tagak dan tagukkan. Kenapa bisa Bapak dan Ibu-ibu? Itulah gambaran yang istiqamah. Maka jamaah rahimakumullah, kata Buya Hamka, orang yang istiqamah itu ya menekankan bahwa istiqamah yang membuat manusia tenang jiwanya, terjamin dalam kehidupannya meskipun kadang diuji dengan kekurangan. Kalau oleh Bapak dan Ibu-ibu, la asqainahum ma'an ghadaka. Ikut tidak mana teks ayat saja. Dia ayat yang sangat banyak. Makna ma'an ghadaka itu, kata dua mufassir yang kita baca itu, At-Tabari misalkan dengan tafsir Al-Azhar misalkan, maknanya adalah kemakmuran di dunia bagi orang yang istiqamah dan kebahagiaan di akhirat karena istiqamah beragama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu wak jago elok-elok awak dalam jalani hidup, karena cobaan sangat besar. Apakah cobaan dalam bentuk kesenangan materi atau godaan dunia sehingga kita bisa menyimpang dari jalan yang benar. Bapak dan Ibu-ibu, yang ketiga adalah seperti matahari terbit di waktu pagi. Apa maknanya? Taruh wak beramalkan. Di orang yang istiqamah itu, apapun keadaannya istiqamah, jalani hidup. Karena perintah agama fastaqim kama umirta, dan kalimat itu yang menjadi penyebab tumbuhnya uban di kabalu, kata Nabi, uban di kabalu sebagai isyarat beratnya istiqamah dalam menjalani kehidupan nangkokan. Seperti matahari terbit di waktu pagi, konsistensi beramal, taruhnya beramalkan, ya, taruhnya melakukan. Ketika Nabi Bapak dan Ibu-ibu masuk ke rumahnya, Aisyah bersama dengan seorang perempuan lain kan. Tiko parusi ke rumah itu, Aisyah bersama dengan perempuan lain yang Bapak dan Ibu-ibu, perempuan lain itu terkenal karena banyak amal dan kebajikannya. Ditanya oleh di Nabi, Sia sabantako yang bersama engkau wahai Aisyah. Kecik Nabi awak, kecik Aisyah, itu adalah padusi yang terkenal banyak amalnya. Itu adalah perempuan yang amalnya terkenal sangat banyak kan. Apa jawaban Nabi? Tidak begitu. Wallah la yamulu hatta tamul. Wahai Aisyah, tidak begitu. Kenapa demikian? Karena Allah takkan jemu, takkan panik, takkan muak menerima amal kamu hatta tamulu, sehingga engkau muak beramalkan. Kalimat yang menunjukkan istiqamah, kalimat di ujungnya, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dama sahibu. Beragama terbaik itu adalah berkelanjutan meskipun wa in qalla, meskipun jumlahnya tidak banyak. Yang ini disampaikan berdasarkan kalimat itu, Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia. Beratnya di awak dalam menata dan menjalani hidup, karena yang dinilai di awak adalah hidup sepanjang masa, bukan hanya yang dinilai di waktu-waktu tertentu. Contoh Bapak dan Ibu-ibu, orang-orang yang tidak istiqamah mereka dalam menghadapi itu Bapak dan Ibu, contoh orang yang tidak istiqamah mereka dalam menjalani agama. Muslim-musiman kan ada muslim-musiman, atau orang Islam yang beragama tuh musiman kan. Itu contoh Bapak dan Ibu-ibu, bulan Ramadannya taat kan. Tapi kalau orang lima suku, sebanyak kau bulan puasa, sebanyak kalau di luar puasa, raminya kan. Itu istiqamah namanya itu kan. Rasanya sekikolo puasanya kau kan.
Kalau iwa tambah seketik bananya. Tapi di orang di luar bulan puasa langang salang-alanganya. Tiba bulan puasa panuah sapanah-panuahnya. Itu namanya muslim musiman kan. Sejalan dengan hadis tadi yang diingatkan oleh Nabi kawa wa kana ahabbud din ilaihi ma dama sahibuhu wa in qalla. Beragama terbaik itu adalah berkelanjutan meskipun jumlahnya tidak banyak. Di agama yang wak jalankan jumlahnya yang tidak banyak, seperti wak lakukan seperti hari kini, itu perilaku yang terbaik dan istiqamah. Muslim musiman. Kalau tiba musimnya, musim beribadat benar. Tapi kalau di luar dari itu, tinggal mereka beragama. Pedagang curangan atau pegawai yang tidak benar atau politikus yang tidak luruskan. Kok banyak dia politikus tu kadang-kadang ketika masuk ketika mulai tangkik disumpahi dengan kalam Allah, letak Quran di kepalanya kan. Demi Allah, demi Allah. Kan itu kalimatnya. Basumpahi kepada Nabi. Apa baca kalimat itu demi Allah. Sudah bersabui lah macam-macam kan. Ada lama sudah tu doh. Allah tertangkuk saja kan. Itu tanda orang yang tidak istiqamah. Nah, dia giahnya baju oren kan di pemerintah. Kenapa? Hilang keistiqamahannya. Ya. Orang yang taubat sementara. Seorang awak taubat sama lando kan. Ikulah bapak dan ibu-ibu yang orang yang hilang keistiqamahannya. Orang yang taubat sebentar, ulang lo dosa balia, atau ulang lo taubat balia, ulang lo maksiat balia, dipandangnya bapak dan ibu-ibu taubat acok itu dengan berulang-ulang dosa dengan pekerjaan yang sengaja berdosa, dipandangnya itu terbaik tidak. Karena di agama perintah kawa adalah bertaubat itu taubatnya berketerusan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah atas dosa dikarajokan sabana-bana bertaubat. Ikut contoh perilaku yang tidak istiqamah. Orang yang misalkan yang ketika berdosa hanya taubat dulu kan. Atau sebaliknya bahkan kadang-kadang taubatnya sebelum berdosa kan. Atau direncanakan, buat salah dulu dosa, habis kau taubat ke Allah. Allah kan maha penerima taubat kan. Di agama awak kalau ada orang-orang bertakwa yang benar beragama, kok lainnya salah capeknya balikkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di maknanya bapak dan ibu-ibu memang disadarinya nyo salah, ndak diulanginya, dan pekerjaan yang nyo karajokan itu kok salahnya capek-capeknya balikkan. Tu bapak dan ibu-ibu, kini wak kaji anan istiqamah itu. Mudah-mudahan. Lanjutkan niko dulu. Seperti sungai yang mengalir di batang air misalkan atau di sungai. Kesinambungan terus wak beribadah. Apa makna istiqamah? Perumpamaan dalam hidup gunung yang tegak, teguh prinsip. Kalau ambil misalkan 5 contoh istiqamahnya perumpamaan di alam, maka orang istiqamah sabar menghadapi ujian. Orang yang istiqamah imannya terhunjam ke dalam tanah. Orang yang istiqamah konsisten selalu nyojago amalnya. Orang yang istiqamah berketerusan nyoba ibadat. Orang yang istiqamah teguh prinsipnya kan. Mereka tak mudah bapak dan ibu berubah. Karena alam mengajarkan kepada kita bagaimana dalam menjalani hidup. Jalani dengan penuh istiqamah kan.
Sehingga Nabi katakan dalam sebuah doa kawak kepada ibu-ibu supaya kita istiqamah dalam menjalani hidup karena beratnya. Aku doanya, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Kata Ummu Salamah, doa itu merupakan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi kan. Kata Ummu Salamah, doa itu adalah doa yang paling banyak dibaca di Nabi awak. Ya musarrifal qulub, ya Allah yang mengarahkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkan, bimbing hati kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang pembolak-balik hati, thabbit qalbi ala dinika. Teguhkan, kuatkan, tagukkan hati kami dalam taat kepada Engkau kan. Tuh. Ya musarrifal qulub, wahai yang pembolak-balik hati. Wahai yang pembolak-balik hati. Sarrif qulubana ala ta'atika. Oh, arahkan hati kami, bimbing hati kami, tunjuki hati kami pada taat kepada Engkau kan. Apa maknanya Bapak dan Ibu-ibu yang membalikkan hati awak ke yang tidak taat sangat banyak? Mungkin kini anak awak bisa jadikan. Mungkin kini bisa jadi permainan dunia misalkan. Atau bisa jadi yang mengalihkan kita itu profesi awak. Bisa jadi yang mengalihkan itu pasangan hidup awak. Yang wak minta ke Allah, sarrif qulubana ala ta'atika. Arahkanlah hati kami untuk taat kepada Engkau. Kalau dapat bahasa Arabnya, baca bahasa Arab. Kalau tidak, bahasa Indonesia. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang mengarahkan hati, membimbing hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik. Arah ke mana arah hati kami? Supaya taat kepada Engkau selalu kan. Karena bisa jadi dia kawan Bapak dan Ibu, kawan itu yang membuat awak jauh dari agama kan. Bisa jadi profesi awak ibu manjai saja kan. Awak ibu mapa saja. Tak talaki beramal karena mapa saja kan. Ya. Karena jin mapa. Rajin mapa. Dia habis mapa dia awak talaki awak beramal dia. Banyak cobaan di awak yang mengalihkan hati awak kena lain. Atau nak doa minta sarrif qulubana ala ta'atik. Sehari-hari baca di awak itu. Bahkan nak doa minta Bapak dan Ibu, salah satu yang disuruh oleh agama awak ketika awak berdoa minta awak ke Allah, awak istiqamah awak beragama, dan ketika mati dalam husnul khatimah. Iku harapan awak tentu Bapak dan Ibu, karena banyak cobaan dan godaan sehingga jamaah rahimakumullah perilaku awak sehingga menyimpang dari jalan yang benar. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang pembolak-balik hati. Karena sifatnya hati itu berbolak-balik. Sumiyal qalbu litaqallubihi, sumiyal insan linisyanihi. Manusia dinamakan manusia dek palupukan. Ya kan?
Jadi kalau ada awak ndak palupo awak ada takana setarui. Tu ndak manusia. Tapi kalau lupo awak kadang-kadang yang dapat di awak tu manusiawi namanya kan. Tapi kalau lupo setarui, tu masalah kan. Ya kan? Tapi kalau lupo awak sekali-sekali, karena memang Bapak dan Ibu cobaannya banyak, itu hidup yang awak jalani, cobaan yang awak hadapi kan. Maka Allah ingatkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Kadangnya taat, kadangnya durhaka. Ketika bulan puasanya taat, ketika rayanya lupa ketaatan itu. Atunan wak minta muqallibal qulub, yang membolak-balik hati kan. Karena bolak-balik taruh kan. Maka selama hidup awak yang wak minta thabbit qalbi, kokohkan hati kami, teguhkan hati kami, mantapkan hati kami ala dinika, selalu dalam menjalankan agamamu kan. Aku di antara doa yang diajarkan oleh Nabi melalui sampaikan Ummu Salamah, ikolah di antara doa yang acok dibaca di Nabi. Tandanya awak disuruh lo sabananya, acok-acok awak baca iko kan. Doa iko acok awak baca supaya memang Allah yang pembolak-balik hati, Allah yang mengarahkan, Allah yang membimbing, Allah nan menunjui sehingga hidup awak berada menempuh jalan yang benar kan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu kita tetap hati wak di jalan yang benar sampai wak berpisah saja dunia kau kan. Macam orang awak ndak kunyang dek kuni, ndak lama dek santan kan. Tidak mudah wak tergoda dengan segala macam godaan di dunia kan. Ndak mudah wak pangana wak beralih kena lain di saat banyak cobaan yang hari kini kan. Kan bisa jadi godaanku Bapak dan Ibu-ibu datang dalam bentuk yang indah kan. Kalau menurut awak orang-orang yang dipilih oleh Pak Presiden itu kan orang selesai urusan dunianya tuh. Pejabat-pejabat tinggi itu kan sudah selesai urusan dunianya. Tak perlu dia pitihnya cari le kan, karena pitih lah mencarinya kan. Pitanya tu tatangkok juga sudahnya kan. Itu yang awak kecang kuning dek kuning tadi kan. Lama dek santan. Kan? Kini lah bansu cek-cek kan. Nyawa elok-elok saya orangnya kan. Alah, kira terkicuh kan. Itu tadi Bapak dan Ibu-ibu. Karena godaannya sangat besar. Karena hati kau babolak-balik terus. Kau ibu kecil ada orang yang kalau ambo hati ambo letak kau ndak kabar ubah gaya kan. Itu di lisan saja. Jika betul Bapak dan Ibu-ibu begitu, yakin tidak kan? Karena hati itu selalu berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang pembolak-balik hati. Thabbit qalbi ala dinika. Teguhkan, kuatkan, kokohkan seperti karang di lautan, seperti matahari yang selalu terbit di pagi hari, seperti kayu besar yang selalu kuat di hembusan angin kan. Seperti itu nan wak minta ke Allah sehingga kita menghadapi cobaan iku mampu hadapi kan. Karena ganti-ganti yang wak hadapi di dunia ko selama wak hidup di dunia, begitulah cobaan yang kita hadapi kan. Kadang sehat, kadang sakit, kadang bansai, kadang kayo, kadang wak menjabat, kadang rakyat jelata kan. Kadang wak bahagia, kadang wak sedih. Itulah permainan hidup kan. Yang ibu kalau ingin bahagia selalu masuk di akhirat diserugukan. Kalau ingin menangis taruh masuklah ke neraka kan. Tapi kalau ingin bahagia setarikan, dapat di hati, dapat lo bahkan dak hati, tunggu saya diserugu besok kan. Kalau ingin awak benar-benar yuwana bahagia, ndak ada sedihnya lagi kan. Walakum fiha ma tashtahi anfus walakum fiha ma tad'un. Itu yang dikatakan Allah. Sanakan kamu dapatkan nanti kata Allah, anan kamu inginkan,
Ndak ada nama ambek do dapik dia orang. Lakum fiha ma tashtahi'anmu walakum fiha ma tad'un. Jadi dapik di hati dan dapik bakal ndak hati besok wak diserubu besok. Tapi kalau di dunia ko ndak kan mungkin ada itu kan. Ya kan? Kadang-kadang wak kejan yo mana ikolah nan wak inginkan dapik minantu awak jangan. Yo mana nan diharuan bana dapik kan. Sesuai di hati awak kan. Yakin ibu-ibu ndak kan dapik bakal ndak hati kan. Karena nyu manusia kan. Ya kan? Dapik dia pasangan ikolah pasangan yang menurut awak paling ideal untuk awak kan. Kiralah dapik kan banyak masalah dalam hidup kan. Kenapa? Nyo manusia dan masih di dunia kan. Jadilah ahlul jannah besok di akhirat tidak akan terjadi seperti yang kita bayangkan di dunia. Selama awak di dunia doa iko di antara yang diajarkan Nabi kawa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Apa makna istiqamah itu? Secara umum luzumut tariqatil mustaqimi min ghairi i'wijajin. Istiqamah itu tetap berada di jalan yang lurus tanpa ada penyimpangan. Di mana istiqamah itu adalah selalu berada di jalan yang lurus. Kan selalu baca ihdinas siratal mustaqim kan. Wajib hukumnya dibaca dalam salat kan. Ihdinas siratal mustaqim. Anan wa minta tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Maka istiqamah itu luzumut tariqatil mustaqimi min ghairi i'wijajin. Orang yang berada di jalan yang lurus tanpa ada penyimpangan dari jalan itu. Ikut jalankan taruh bapak dan ibu-ibu. Karena awak yakin banyak yang membuat awak menyimpang dari jalan itu. Tampu jalan itu tadi. Awak lazimi jalan itu kan. Yakin ibu dan bapak. Dikatakan Allah dalam Al-Quran. Orang yang istiqamahnya mantap dalam jalani hidup, maka mereka buah-buah yang didapatkan adalah mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Imam Ghazali katakan apa makna istiqamah? Al-istiqamatu hiya tamassuku bi awamirillahi zahiran wa batinan min ghairi mailin ila hawain nafs wala ila adatid dunya. Apa makna istiqamah itu? At-tamassuk, berpegang teguh. Ya kan? Seroman karang tadi, seroman kayu tadi, seroman matahari tabi tadi, ya. Itu gambaran di awal orang yang istiqamah beragama. Ya kan? Apa yang mana istiqamah? Kata Imam, istiqamah itu hiya at-tamassuku bi awamirillah, orang yang berpegang teguh pada perintah Allah, baik lahir maupun batin, baik yang zahir yang nampak maupun batin yang tidak nampak kan? Jadi kalau perintah Allah ke kita, sebentuknya pegang teguh jo itu kan. Betapa para sahabat dulu menunjukkan istiqamahnya ketika menghadapi ujian dari Allah melalui tangannya orang-orang kafir. Istiqamah mereka kan. Betapa Bilal bapak dan ibu-ibu ketika diuji sangat berat kan. Tanggan bajunya, ilatan batu di paruinya, diatak di pane hari diangeknya padang pasir tu, indak berbaju, indak berpakaian. Dilataan batu di hatinya. Di kabe alo badannya diuntung kan. Berjalan untung. Pilihannya cik saja nya. Kalau amu balik ke agama nalamo, amu lapihan. Tapi kalau indak do, cubo wala marasai kau kan. Kalau dia awak gati kau. Ya berguncang iman tu. Bariknya lagi.
Tapi apa yang nyebut ahad? Ahad. Tuhan tu esa. Maka itu istiqamah pada ibu-ibu kan. Para balik cobaannya Tuhan kepada ibu. Para balik cobaan para sahabat ketika bersama Rasul. Itu yang diminta. Istiqaat tamassuk bi awamirillahi zahiran wa batinan. Orang yang istiqamah itu berpegang teguh atas perintah Allah, baik nan lahir atau nan batin, dan indak condong ke hawa nafsu dan kebiasaan dunia. Mereka indak condong kepada hawa nafsu dan tidak menjadi budak dunia kan. Dan ikulah yang wajib wak miliki. Maka benar dalam hadis yang kita bahas minggu kemarin, Nabi katakan, syayyabatni Hudun wa akhawaduha. Surat Hud lah yang sebagai penyebab ubana bo capek tumbuh ke jana. Kenapa baliknya istiqamah, dahsyatnya hari kiamat, sehingga dikatakan oleh Nabi, syayyabatni Hudun wa akhawat. Surat Hud dan saudara-saudaranya sebagai penyebab tumbuhnya uban di kepala awak. Kini tentu resek tapi kain awak tanya ke diri awak, ana manan kurang di awak leh. Aku ada di awak nan kurang, karena orang istiqamah itu dimuliakan Allah. Orang yang istiqamah itu la asqaina umma'an ghadaka. Kami agia ayanan banyak. Kata At-Tabari, makna la asqaina umma'an ghadaka itu adalah Allah berikan bagi orang yang istiqamah itu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tapi kalau yang sesurau kompak dia mau boleh istiqamah sih. Ya kan? Kalau nan padusi mau ditolong ibu-ibu istiqamah kan. Luar biasa. Kama guru mengaji latibo sinan kan. Istiqamah kan. Luar biasa. Luar biasa dia awak panci dia awak elok-elok kan iqamah kan. Tingkatkan ilmu awak, perbanyak kemampuan awak sehingga pada ni ibu-ibu kita mampu istiqamah dengan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Apa istiqamah itu? A'zamul karamati. Orang yang beliau katakan kemuliaan terbesar adalah luzumul istiqamati, berpegang teguh pada istiqamah. Apa itu? Apa itu a'zamul karamah? Kemuliaan terbesar itu adalah berpegang teguh dengan istiqamah. Apa makna istiqamah? Ayyaqumal abdu lillah ala amrihi wa nahyihi wa muhammad. Orang yang istiqamah itu adalah hamba Allah yang berdiri untuk Allah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mendatangkan yang dicintainya. Kalau awak jadikan ikut definisi pemahaman awak, a'zamul karamah itu kebiasaan apa kemuliaan terbesar itu, Bapak dan Ibu-ibu, mana kira-kira di antara perintah Allah yang belum terjalankan di awak? Mana larangan Allah yang alun tertinggalkan di awak? Mana perilaku yang mendatangkan cintanya Allah, mana yang belum kita lakukan? Itulah baru Bapak dan Ibu-ibu, kita disebut dengan orang yang istiqamah dalam beragama. Baik Bapak dan Ibu-ibu, aku untuk awak bersama supaya bangga awak beragama Islam. Kata Nabi awak, inna dina yusrun. Sungguhnya agama itu mudah. Makanya perintah agama kawa ibadah terbaik itu sepertiga malam terakhir kan. Bukan seperdua, bukan 2/3 malam terakhir, tapi sepertiga. Banggilah saja dari ugari sampai subuh. Anggap maghrib 6:30 misalkan.
Subuh jam 5 itu ukurannya yang sederhana kowe. Bagi 3. Bara tinggal sampai 3 terakhir, jam itulah waktu paling elok kan. Tidak disabui waktu terbaik itu 1/2 malam terakhir. Tapi terbaik itu 1/3 malam terakhir. Kenapa 1/3 malam terakhir? Karena sampai 1/3 malam terakhir kebutuhan lalu awak sudah cukup kan. Jodoh baik 1/2. Anda cukup kebutuhan awak untuk lalu. Tapi dengan hanya 1/3 malam terakhir, kebutuhan awak istirahat sudah selesai kan. Kepada ibu-ibu, Nabi katakan innad dina yusrun. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah kan. Diatur 5 kali ibu dan bapak. Kalau awak cari hikmahnya kowe, bamang ko pagi jo siang ko panjang wakatunya. Karena memang pagi ke siang waktu dia awak untuk cari nafkah kan. Kenapa awak dari siang sampai luar pia? Karena bapak dan ibu-ibu lah butuh awak istirahat sore kan. Kenapa antara asar dengan maghrib tidak jauh banyak? Itu pula kan. Kenapa dari maghrib ke isya hanya sejamnya? Kan sejamnya tu. Awak mau garis 6:30 ya kan? Lebih sejam lebih seketik lah kan? Lebih kurang sejamnya kan? Dari pagi sampai siang, dari mugari sampai isya. Ampi awak katanya. Karena memang awak ke istirahat lah kan. Culah ada wajib awak salat jam 2 balik malam kan. Yakin awak. Ada masuk bayang kan. Talaluk saya rasanya kan. Jangan alasan pagi awak talaluk ibu dan bapak. Jangan alasan siang awak latih. Jangan alasan siang awak sibuk salat. Awak tidak salat kerana sibuk kan. Jangan awak tidak salat asar kerana latih kan. Jangan alasan awak mugari awak kerana awak capek. Jangan alasan isya kerana talaluk kan. Jangan begitu bapak dan ibu. Karena diatur iramanya kan. Yusrun. Innad dina yusrun. Kini kan banyak orang alasan. Kenapa kau tidak salat subuh? Talaluk kan. Bah kau tidak salat luhur? Sibuk banyak kan. Bah kau tidak salat asar? Latihan kan. Bah kau tidak salat maghrib? Lupa kan. Bah kau tidak salat isya? Talaluk kan. Itu alasan orang. Kenapa pada ibu-ibu? Tidak kita jangkau dulu. Karena memang irama, karena sudah diatur irama oleh Allah. Maka agama yang kita anutku adalah yusrun. Tidak ada ajaran agama yang baik dia bang. Mana ajaran agama yang baik dia bang? Tidak ada. Maka puasa terbit fajar sampai terbenam matahari cocok jawab kan. Mengulindakna kayu kewajiban zakat tu sekali setahun. Ketika sampai tapanu haul dan nisab itu cuman kan. Tidak disuruh awak bayar zakat 2 kali setahun, apalagi 3 kali, apalagi 3 bulan kan. Apa itu mudahnya beragama kan. Tidak ada di ajaran agama konan bare masuk salat, masuk berjihad, masuk puasa, masuk pergi haji. Makanya ibu dan bapa orang pergi haji lah tua bananya, taluknya pergi haji kan. Karena orang tak taluk pergi wukuf ke Arafah, ada oto naman taningkin kan. Tak taluknya pergi tu, pergi saya kasih tu sebentar. Hanya itu bapak dan ibu-ibu yang ibadah yang tak bisa digantian kan. Salabiahnya tak taluk di awak boleh digantikan orang lain kan. Makanya ada pak-pak yang tak taluk di nyoba jalan kota-kota tawaf tu, akhirnya lah ada pak di lantai 3 tu. Dibuatnya sepeda kan, apa namanya skuter, apa namanya kayak yang apa kereta bacas kowe. Alah do ibu dan bapak. Dah taluk dia awak anek sekereta tu. Kalau ibu masih kuat anek kereta tu kan. Kalau orang tua cari orang nama ngawani awak kan. Apa itu murahnya agama kan. Oh ndak taluk ibu ndak pandai doanya kan buku doa sekiko buku doa haji tu. Haji tu anda dapat dia awak tiba sesinan alah sah haji awak kan. Barang murahnya tu kan.
Jangankan bapak dan ibu-ibu, ibu-ibu na masyarakat, jangankan ibu-ibu, awak nan biasa kok, orang tukang buik saya ragu tak dapat yang tindakan. Orang tukang buik buku sabanyak tu doa, entah apa dia yang tindakan. Apalagi awak masyarakat, 6 bulan ke payah haji, 3 bulan ke payah haji, kadang-kadang 2 minggu ke payah haji kan dipanggilkan. Dia buku setabako, amang alunya, pangadeng kamapa ko. Indak na dapat dawa gay do kan. Indak na dapat ingkin sana baralukan. Ndak lo dapat orang banatina ikas itu tu na baralukan. Barang mudahnya Tuhan kan. Ya kan? Jadi kalau ada orang memberatkan agama, tidak ada agama yang berat. Istiqamah itu tegak lurus awak agama, jalankan saja. Kalau iya segitu. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabahu. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama kecuali inyo kalah dan binasa. Payahnya lehe, sulitnya lehe. Akan begitu, pastinya kalah kan. Pastinya binasa. Pastinya kau. Di agama tidak ada yang sulit. Apa perintah agama 3 ku disuruhnya kau? Fasaddidu. Oleh sebab itu, luruhkan awak cara beragamu ikui anan dicontohkan oleh agamu kawak kan. Wa qaribu, bausaulah mendaki ke Allah. Kanonyo dak barik dah kau, ya kan? Kan dak barik dah. Tak ada salat yang barik dah kan, kecuali memang bisikan setannya nan barik kan. Anan barik kawak kan. Anan bariknya dia misalkan bayar zakat 2,5%, 97,5% untuk awak nak mencarikan. 2,5%-nya wak siap untuk. Tapi perintahku tentu orang nambah zakat kan. Jangan awak nang kamane zakat lo mene-mene, papa kalau nambah zakat saudaraku pak 2,5% cuman apa kemari. Tu minta namanya kan. Perintah 2,5% itu ditujukan ke orang yang punya. Hanya 2,5%. 97,5 untuk awak dan mempunyai harta. Wa qaribu. Bausa awak mandake jua sajonan bisa. Anan bisa bapak dan ibu, langkah apa yang bisa kita lakukan di dunia untuk mandake kalau mandake wajah itu. Itu penting wa ingatkan ke kita bersama, karena berbeda-beda keadaan awak. Bisa jadi dia awak mendakiknya dengan tangan awak yang dengan tangan awak yang dermawan, dengan wajah awak yang suka memberikan kemudahan, dengan lidah awak yang bisa menolong orang, mungkin dengan harta awak, mungkin dengan kebijakan awak. Tu kerajaan di dunia kan. Wa qaribu, mendekatlah kepada Allah. Wa abshiru, berikan kabar gembira ke manusia sehingga mereka merasa senang beragama. Aku bapak dan ibu-ibu beberapa pembahasan awak yang perlu kita miliki bapak dan ibu-ibu dalam menjalankan kehidupan awak. Yang sangat penting satu lagi bagian bakhir, jangan pandang orang lain lebih rendah dari awak meskipun mereka malas beribadah kan. Kau coba di awak kadang-kadang di awak pun sikap kau munculkan. Idza fatahallahu laka babal qiyamati fala tanzur ila naimina nadhara izdira'in. Kalau kamu dimudahkan di Allah, dibukakan di Allah, engkau mudah engkau tahajud, jangan engkau pandang orang yang palalu nadharal dalam pandangan yang rendah dan hinakan. Siano tu. Dia jangan begitu. Wa idza fatahallahu laka babas siyam, bila mana Allah bukakan kepada engkau pintu puasa, mudah melakukan itu. Fala tanzur ilal muftirin nadhara izdirai. Jangan kamu pandang orang yang berbuka puasa pandangan yang rendah dan hina. Idza fatahallahu laka babal jihad, bila mana Allah bukakan kepada engkau pintu jihad, fala tanzur ilal qaidin nadhara izdirai. Jangan kamu pandang orang-orang yang tak pai berjihad pandangan melecehkan dan menghina. Si anu tu tak mau jihad. Farubbana imin
wa muftirin wa qa'idin aqrabu ilallah minka. Betapa banyak orang yang tidur ndak tahajud, orang yang babuko ndak puasa, orang yang duduk di rumah ndak pergi berjihad lebih dekat kepada Allah ketimbang dari engkau yang puasa, yang berjihad, yang engkau bangun di waktu pagi. Kau tak boleh awak mentang-mentang dia awak banyak kejawa awak dan poni sergo Allah awak kapling sergo asal biahnya poni neraka kan. Kan ada orang awak tu asal berbeda segaya awak joinyo atunya malih bakawan jawab kan. Asal berbeda secara lipik tangan ketika takbir ada anggapnya sasi ala poni neraka sego kan. Jangan begitu kan. Karena bapak dan ibu-ibu tak tahu awak bisa jadi malam hari nyo bertahajud pada Allah, bermunajat pada Allah. Bisa jadi sambil berjalan mereka berzikir, bertaubat taubatan nasuha. Bisa jadi saat nyo karajo di sawah, sedang nyo mapa sampai karajo nyo, sedang nyo bau sawo sampai karajo nyo taubat kepada Allah. Air matanya keluar karena menginang dosa dan maksiat yang tak karajokan. Maka kata Ibnu Qayyim, kau ingat nyo kawa. Kata beliau farubba naimin wa muftirin wa qa'idin akrabu ilallah minka. Betapa banyak orang yang biasa-biasa saja. Bajunya oblong sih, serawal lepis, gaya koboi kan. Salat biasa sih, kiro tengah malam ini bangun bermunajat pada Allah. Tak tahu awak tu kan. Apa maknanya istiqamah itu untuk awak, tidak untuk orang. Awak menilai istiqamah bukan orang yang awak nilai, tapi awak masing-masing yang awak nilai kan. Tidak orang lain dan awak nilai kan. Awak dan awak nilai kan. Jangan orang yang awak nilai si anu tu. Tidak boleh ibu dan bapak. Jangan-jangan ninyo biasa gayanya, tapi luar biasa ketaatannya. Itulah kajian begitu Pak. Mudah-mudahan merakai manfaat jadi masalah di awak. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menata dan menjalani hidup istiqamah. Dalam ungkapan fal aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid. Pokok dari istiqamah, asal muasalnya, landasan istiqamah itu adalah istiqamahnya hati di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah dalam maksiat lebih bukan. Jadi kalau ibu jadi wajib di ibu melakukan perilaku yang salah, itu istiqamah dalam maksiat. Awak mesti istiqamah dalam tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ikan terima kasih mudah merakai manfaat ayat itu juga kaji baru karena penting untuk meningkatkan semangat kita dalam menjalankan perintah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.